teman-teman semua. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Denny Setiawan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vera Amelia dengan NIM 1401420022 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Nah, dalam daftar materi kali ini kita akan membahas 7 materi di dalamnya. Yang pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Yang kedua, dampak positif dan negatif dari teknologi. Yang ketiga, konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Yang keempat, konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Yang kelima, konsep dan pemanfaatan e-commerce. Yang keenam, etika dunia siber. Yang ketujuh, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, langsung saja mengenai materi yang pertama mengenai hubungan manusia dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia tidak lepas dari teknologi, karena pada hakikatnya manusia dan teknologi ini saling berdampingan ya teman-teman hidupnya. Nah, dalam konsep kebudayaan teknologi, teknologi masuk ke dalam salah satu dari 7 unsur nih, yaitu 1 dari bahasa, kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan dan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh kesenian. Nah, tahukah teman-teman pada awalnya manusia ini tidak berbeda loh dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai salah satunya strategi untuk bertahan hidup. Tetapi dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Awalnya mereka hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam seperti batu, tulang, dan kayu. Namun, lambat laun mereka mampu merakit alat-alat sederhana tersebut menjadi makin rumit sehingga mengakibatkan perubahan radikal yang dalam kehidupan manusia. Nah, seiring berjalannya waktu, mesin-mesin yang bermunculan kian memasuki era dalam 500 tahun terakhir ini, memasuki abad ke-21 dan memasuki masyarakat 5.0 dengan revolusi industri 4.0. Pada perkembangan teknologi ini yang begitu besar berdampak pada ketertinggalan masyarakat pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga masyarakat pun harus beradaptasi pada teknologi sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap beradaptasi dan memasuki zaman baru. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tergerus teknologi, tetapi jadilah masyarakat yang menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman, materi yang kedua yaitu tentang dampak positif dan negatif dari teknologi. Seperti sebuah koin, kita ibaratkan bahwa terdapat sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, yaitu mengenai melek atau melek teknologi dan media erat kaitannya nih dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi. Setidaknya terdapat 5 dampak positif dari kompetensi literasi digital ini, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dan berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengamposisikan peran dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa terdapat sisi negatif dan sisi positif. Nah, sekarang sisi negatifnya yaitu terdapat keamanan digital di mana serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, dan manipulasi data digital yang sudah banyak sekarang ini ya teman-teman. Yang kedua yaitu kualitas hidup yang mempengaruhi lingkungan hidup, masalah mental dan produktivitas kerja.
Yang ketiga yaitu mempengaruhi bidang ekonomi dan politik. Nah, lanjut mengenai materi yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data, di mana Internet of Things ini adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa melalui interaksi dari manusia ke manusia maupun manusia ke komputer. Nah, IoT ini telah berkembang dari kompetensi teknologi Nirkabel, Microelectromechanical System atau MEMS dan Internet. Nah, things di sini pada Internet of Things kita definisikan sebagai subjek. Misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan bannya rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine-to-machine atau M2M, yang pada bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan M2M ini yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, dan smart grid sensor. Nah, tidak hanya hal itu, terdapat juga big data di dalamnya, di mana istilah ini menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data ini digunakan dalam berbagai hal seperti bisnis nih teman-teman. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama dalam hal ini, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Nah, contoh penerapan IoT dan Big Data ini yaitu yang pertama, Smart Garage Door, yang kedua, sistem e-tilang, yang ketiga, penjualan tiket yang digunakan tim olahraga, yang keempat, perekaman medis secara otomatis di rumah sakit. Nah, materi yang keempat mengenai konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Jadi, Artificial Intelligence atau yang biasa disebut sebagai AI, yang artinya kecerdasan buatan, yaitu merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, yang menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, John McCarthy pada tahun 1996 mengatakan untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia, ada 4 sudut pandang mengenai pengertian AI, yaitu sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, sudut pandang bisnis, dan sudut pandang pemrograman. Nah, dan pemanfaatan AI sekarang ini pada zaman corona ini terdapat 5 pemanfaatan, yaitu yang pertama, mendeteksi atau mendiagnosa penyakit akibat COVID-19 atau virus corona. Yang kedua, tracking untuk analisa penyebaran virus corona. Yang ketiga, untuk pengendalian penyakit akibat virus corona. Yang kelima, edukasi untuk menghentikan penyebaran misinformasi mengenai virus corona dan tindakan pencegahannya. Nah, materi yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Wah, sudah tidak asing ya pastinya mengenai e-commerce sekarang ini. Nah, e-commerce atau electronic commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan ataupun perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan internet, yaitu sebuah website. Nah, ada 2 persamaan e-commerce yang ada, di antaranya adalah yang pertama, e-commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis hubungan bisnis. Yang kedua, e-commerce mengizinkan untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Nah, dalam konsep dasar e-commerce ini ada 5 prinsip dasarnya nih teman-teman yang harus teman-teman ketahui ya, yaitu automation, streaming atau integration, publishing, interaction, dan transaction. Pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman.
Nah, materi yang keenam mengenai etika dunia siber. Tidak hanya pada kehidupan real yang harus memiliki etika, tapi pada dunia siber pun kita sebagai sesama pengguna harus memiliki etika. Etika internet atau etika siber atau cyberetik merupakan adopsi dari konsep yang diterapkan pada konteks penggunaan dan pengembangan teknologi komputer dan jaringan internet. Nah, disinilah etika memegang peranan penting untuk menjaga supaya aktivitas di dunia siber ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Undang-Undang ITE tahun 2008 yang menjadi acuan negara untuk menangani masalah kejahatan siber di Indonesia harus terbuka untuk pembaharuan dan penyesuaian. Selain itu, perlu ada upaya untuk berkelanjutan dalam mensosialisasikan etika internet karena pengguna internet yang sekarang ini terus bertambah. Hal ini penting untuk menjaga etika dari pengguna internet pada tingkat individu nih. Nah, pemanfaatan internet dengan bijak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu dengan batasi pembelian kuota internet. Yang kedua, gunakan internet seperlunya saja. Yang ketiga, gunakan hal positif dan bermanfaat dalam menggunakan internet. Yang keempat, berhati-hatilah dengan akun pribadi. Yang kelima, selektif dalam menerima dan memberikan informasi di dunia internet. Dan yang keenam, kenalilah etika dalam internet. Memasuki materi yang terakhir mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Setelah kita membahas mengenai etika, tentu saja ada aturan hukum ya dalam menggunakan internet ini. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang telah digunakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 untuk mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, secara umum materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai pembuatan yang dilarang. Nah, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti Universal Model Law E-commerce dan Universal Model Law on E-signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain yang pertama mengenai pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah yang diatur pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE maksudnya ya. Yang kedua yaitu tanda tangan elektronik yang diatur pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, penyelenggara sertifikasi elektronik atau Certification Authority yang diatur pada pasal 14 Undang-Undang ITE, dan penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Perbuatan yang dilarang atau cybercrimes, yaitu pada beberapa cybercrimes ini diatur dalam Undang-Undang ITE nih, antara lain konten ilegal yang terdiri atas kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, atau pengancaman dan pemerasan yang diatur pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, yang selanjutnya yaitu akses ilegal yang diatur pada pasal 30, introspeksi ilegal yang diatur pada pasal 31, gangguan terhadap data atau data interference yang diatur pada pasal 32 Undang-Undang ITE, gangguan terhadap sistem atau sistem interference yang diatur pada pasal 33 Undang-Undang ITE, penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device yang diatur pada pasal 34 Undang-Undang ITE. Wah, tidak terasa ya teman-teman, materi kita telah selesai mengenai rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.